Perkenalkan, nama saya Tamara Ainaya Mamonto, kelas 3D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar, Ibu Nurfadlia SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil wawancara saya bersama kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Sebelum saya memaparkan hasil wawancara, di sini saya akan menjelaskan dulu implementasi kurikulum darurat COVID-19. Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau disingkat dengan PJJ. Nah, untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, kami telah menyusun kurikulum darurat, yaitu penyederhanaan kompetensi dasar yang ditunggu-tunggu guru, kata Nadiem Makarim dalam webinar. Nah, imbuhnya, penyederhanaan itu mengurangi secara dramatis kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga peserta didik akan fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Jadi, tetap berlaku walau kondisi khusus atau pandemi sudah berakhir. Namun, Nadiem mengatakan kurikulum darurat tidak wajib dipilih. Opsi lain selain itu, satuan pendidikan bisa memilih tetap menggunakan kurikulum nasional 2013 atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, Kemendikbud melihat seluruh kompetensi dasar lalu memilih yang esensial atau yang akan menjadi fondasi pada tahap kurikulum. Harapannya, satuan pendidikan bisa fokus pada mata pelajaran tertentu saja. Nadiem mencontohkan misalnya pada SD kelas 1, untuk mata pelajaran yang diajarkan hanya bahasa Indonesia, matematika, dan penjaskes, dengan pengurangan kompetensi dasar pada bahasa Indonesia adalah 45%, matematika 22%, dan penjaskes 38%. Jadi lebih baik kita mendalami yang esensial daripada semua kompetensi dasar harus tuntas. Tapi tidak ada yang tercapai dengan cara yang benar, katanya. Nadiem juga mengatakan kurikulum darurat diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran masa pandemi. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil wawancara saya bersama kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Baik, selanjutnya hasil wawancara saya bersama kepala sekolah. Langsung saja, dalam pembelajaran daring, mereka menerapkan kurikulum darurat sistem balitbang. Apa itu balitbang? Balitbang atau Badan Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Lanjut, jadi untuk sementara mereka masih pakai kurikulum darurat Balitbang. Lalu pelaksanaan pembelajarannya itu menggunakan sistem daring. Untuk sementara ini, edaran dari dinas khususnya di kota, sistem pembelajarannya itu dibagi dua, misalnya Senin, Selasa, Rabu, kelas 4, 5, 6, dan hari Kamis dan Jumat, kelas 1, 2, dan 3. Nah, kenapa dibuat begitu? Karena mengingat jika semua hadir dan belajar daring secara bersamaan, maka jaringannya itu akan lelet. Rencana tahun 2021, pembelajaran tatap muka akan diterapkan lagi, tetapi harus memakai protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Selanjutnya, hasil wawancara saya dengan guru. Ini adalah dokumentasi saya bersama guru di SDN 30 Kota Selatan. Langsung saja, model pembelajaran daring yang menjadi pilihan pertama yaitu menggunakan fasilitas WA, di mana guru membuat WA group sehingga semua siswa dapat terlibat dalam grup tersebut.
Tugas-tugas diberikan melalui WA, bahkan jika memang siswa masih belum memahami, maka guru juga akan menambahkan dengan mengirimkan video pembelajaran. Tugas dikirim lewat WA dan biasanya siswa memfoto tugas tersebut dan mengirimkan pada guru. Selanjutnya, siswa mengunduh materi dan mempelajari materi dari guru. Guru juga mengirimkan tugas dalam bentuk Google Form. Alasan guru memilih menggunakan WA adalah agar lebih praktis, lebih mudah dipahami, lebih efektif, dan karena tidak membutuhkan banyak kuota dalam proses pembelajaran. Jika ada pembelajaran tatap muka, maka guru akan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan juga WhatsApp video call. Baiklah, selanjutnya hambatan dan kendala guru dalam pembelajaran daring. Yang pertama, kesulitan mencari jaringan internet dan gawai telepon pintar yang lebih sering dibawa orang tua yang bekerja sehingga anak tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena hanya memiliki satu handphone yang dibawa orang tuanya untuk bekerja. Baiklah, yang kedua yaitu tidak maksimalnya penyampaian materi, kurangnya komunikasi dan sosialisasi dengan siswa secara langsung. Menurut orang tua siswa yang saya wawancarai terkait sekolah online, untuk saat ini orang tua tersebut setuju karena COVID-19. Kemudian, sekolah online juga memberikan tugas ke siswa supaya tetap belajar di rumah dan tetap orang tua tersebut rasa anaknya akan lebih rajin membaca, mencari informasi di media apapun untuk menyelesaikan tugas secara online, dan diharapkan para guru terus berkomunikasi dengan siswa. Nah, selanjutnya kendala orang tua dalam mendampingi anaknya untuk belajar online. Yang pertama, kurangnya pemahaman materi oleh orang tua. Yang kedua, kesulitan dalam menumbuhkan minat belajar anak. Yang ketiga, kesulitan dalam mengoperasikan gadget. Yang keempat, tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi anak belajar di rumah karena harus bekerja. Dan yang kelima, kendala terkait jangkauan layanan internet. Selanjutnya, hasil wawancara saya dengan siswa. Dan ini adalah hasil dokumentasi saya sedang mewawancarai siswa. Nah, tanggapan dari siswa yang saya wawancarai terkait pembelajaran daring, yaitu mereka suka dengan pembelajaran daring atau belajar dari rumah karena waktu untuk membuat tugas dan belajar itu terbatas, dan mereka senang dengan materi pelajaran yang dibuat dalam bentuk video karena mereka suka dengan pembelajaran menggunakan media audio visual, dan di rumah mereka menggunakan YouTube untuk menonton video tentang edukasi pembelajaran. Selanjutnya, hambatan pada siswa dalam pembelajaran daring. Yang pertama, rasa malas dan sulit berkonsentrasi dalam belajar. Yang kedua, sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dan yang ketiga, akses internet yang kurang memadai. Baiklah, itulah pemaparan hasil wawancara dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.